dibongkar habis-habisan. Nah, cuman saya ada kasih salah judul ini Final Battle, ini nampaknya orang nggak paham. Jadi saya ganti dulu judulnya sebelum saya menyapa kepada teman-teman supaya teman-teman waktu share ini ya bisa langsung KPK dibredel ya. KPK dibredel judulnya. Ntar saya ganti dulu, saya baru akan menyapa teman-teman sekalian. KPK dibredel. Khilafah kejang-kejang. Khilafah kejang-kejang. Loh. Ya, judulnya saya ganti ya, KPK dibredel khilafah kejang-kejang. Ngeri ya ini ya. Ya, oke. Kita mulai acara kita. Shalom, Om Swastiastu, teman-teman yang di Indonesia dan di Eropa, juga di Rusia, di Kanada, di Afrika, di Amerika, di Suriname, dan yang ada di Australia dan di New Zealand, di Kepulauan Solomon, juga yang ada di Kamboja, Thailand, Vietnam, India, juga yang ada di Cina, Hong Kong, Korea, Jepang. Om Swastiastu semuanya. Saya menyapa dari Tanah Merdeka, di mana semua orang bebas menyatakan pendapatnya, serta sudah aman sehingga tidak perlu diamankan lagi. Dan saya bersyukur tidak ada Interpol yang ada di depan pintu rumah saya ataupun Intel, apalagi FUI atau FPI yang siap mencokok saya. Oke, kami rombongan para nabi menyapa Anda semuanya. Om Swastiastu, apapun kewarganegaraanmu selama engkau berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia. Judul kita hari ini adalah KPK dibredel habis-habisan, khilafah kejang-kejang. Beneran ya? Ternyata KPK ini memang jadi anteknya khilafah semua. Pokoknya setuju kemarin itu ya, dihabisin bener-bener itu, konangan semua kan, kadrun semua kan. Makanya tebang pilih, kacau sekali ini KPK ini ya. Makanya itu si gubernur yang itu, yang gubernur rica-rica babi dan asu itu, gubernur rica-rica B1 dan B2, ya kan babi asu edan itu kan. Nah, itu sekarang lagi kejang-kejang juga nih sekarang nih, lagi deg-degan ini karena kan itu saudara seukuahnya, saudara satu suku, satu rasnya kan sudah nggak backingin dia lagi, dipecat ya kan, karena terbukti kadrun kan. Ya, sebelum kita memulai, sambil saya siapkan, terima kasih teman-teman yang telah mensuplai data dan berita. Kita mulai seperti biasa dari lengkingan dan desahan jeritan rakyat jelata. Ya, pertama, susu kuda dipersilakan untuk menggelinjang-gelinjang dan mendesah-desah. Mana nih susu kuda? Oh, sorry, saya lupa ini ya, nyalakan mikrofonnya. Sebentar. Ya, susu kuda, silakan. Iya. Passwordnya seperti Shalom. biasa ya. Buka, kubrak, cus, oh lala bebe. Shalom, Bapak Ya, Paul. shalom, Rahayu. Om Swastiastu. Seperti biasa, password adalah buka, cus, kubrak. Ulala, bebe, apelu. Ya, jadi gini Pak, sesuai dengan topik hari ini Pak, banyak yang terbayang sih, maksudnya rangkuman dari diskusi kita udah sering sekali ya diskusi mengenai ini semua ya Pak ya, udah entah berapa bulan gitu ya. Dan Pak Paul kan pernah bilang ya bahwa sekarang ini
seakan-akan di tanah air itu sudah memasuki fase injury time ya. Bahkan Pak Paul pernah bilang bahwa walaupun secara de jure nasionalis, tapi secara de facto Pak Paul bilang sudah semi khilafah ya, ada Pak Paul pernah nyebut seperti itu. Contohnya kan ya yang seperti yang kita udah tahu lah ya, sistem pendidikan mau digoncang-goncang, terus segala eselon dan lini pemerintahan sudah dimasukin mereka semua, terutama eselon sampai eselon tingginya juga ya. Dan seperti judul hari ini, institusi yang harusnya rakyat jelata berharap seperti KPK pun sudah belakangan arahnya sudah ke sana-sana gitu ya. Nah, saya lihatnya gini Pak, jadi analoginya seperti kayak pis-pis domino gitu Pak. Domino-domino itu yang sudah mereka susun super rapi semua dari atas ke bawah, kiri kanan depan belakang. Terus nantinya sekali sentil dikit ya, langsung duduk semua langsung jatuh rapi-rapi gitu. Ya, yang seperti tadi saya bilang, Bapak kan suka bilang bahkan Pak Jokowi ini hanya injury time, seakan-akan seperti satu-satunya benang yang memisahkan antara keadaan yang banyak sekali orang minoritas yang bilang dalam tanda kutip aman tentram dan full dosis khilafah gitu. Pak Paul kan dengan situasi itu emang Pak Paul berulang-ulang suka bilang diakonia, marturia. Tapi walaupun dikasih waktu sampai 2024 pun tinggal 3 tahun lagi, sebenarnya ya bukannya saya pesimis ya, tapi berapa jiwa yang bisa dimenangkan di waktu 3 tahun ini untuk merubah arus pergeseran paradigma ini gitu loh. Makin lama rasanya saya lihat seperti pas kapal udah bocor gede, terus kita pakai gayung kecil ciduk-cidukin airnya aja gitu loh. Apalagi ideologi yang dipakai dan ditunggangi oleh agenda-agenda ini, agenda-agenda buruk ini sangat imun total, jangankan kepada kritikan, disebut dikit aja sudah diapolinaris darmawankan gitu. Jadi kalau sebuah ideologi yang 100%, 120% tahan terhadap segala macam kritik, bahkan disebut pun bisa membahayakan, kalau dibiarkan begitu, jalurnya ya udah pasti ideologi itu akan memperoleh kemenangan gitu ya Pak sebenarnya gitu. Tapi bukannya saya bermaksud untuk memberi aura pesimis atau negatif, tapi kalau kita mikir pakai nalar logika manusia, kayaknya seperti itu gitu. Tapi gimana menurut Bapak sendiri gitu? Itu aja Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti tema kita akan berlanjut besok ya. Jadi ini saya hanya ngasih yang berita-berita hari ini. Nah, besok kita akan lanjut ini yang Pancasilanya dengan Pak Jenderal. Cuman kalau saya tadi jawabannya simpel sekali. Diakonia sekenceng-kencengnya, kasih makan sekenceng-kencengnya, selesai itu. Oh, kok semudah itu? Ya, percaya saya semudah itu. Masalahnya gerejanya kan tidak mau berdiakonia. Ya kan? Sebetulnya begitu gereja ikut turun berdiakonia, selesai Indonesia. Masalahnya gerejanya itu sibuk dengan menghimpun harta kekayaan hedonisme. Persis seperti dengan kekristenan di abad ke-5 ke-6. Ya kan? Sibuk ngumpulin perpuluhan pajak gereja. Ya kan? Nah, kalau zaman dulu dengan paksaan hukum negara, kalau sekarang dengan tipu muslihat, ya kan? Dengan tipu muslihat yang sihir-sihir jeblak-jeblak yang begitu. Oh, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya. Sekarang itu lebih ngeri, malah lebih ngeri. Dan ketika ada yang mau teriak-teriak, ditakut-takutin jemaatnya, diintimidasi. Siapa yang menyebarkan roh intimidasi? Pendeta. Pendeta yang menyebarkan roh intimidasi itu. Jadi sebenarnya walaupun kita tinggal 3 tahun, bisa nggak nih selesai khilafah? Kelar. Kelar, selesai. Masalahnya mau apa enggak? Begitu kalian keluar dari roh intimidasi tadi yang teori-teori Pak Susuku tadi, nggak usah semua, pokoknya diakonia, marturia, sekenceng-kencengnya, kelar itu Indonesia. Kelar, nggak usah nunggu sampai 2024. Apalagi sekarang Pak Jokowi semangat, tapi kita tahu dikembosin di tengah jalan. Nah masalahnya udah dikembosin tengah jalan, Jokowinya ditinggal sendirian, rakyat jelatannya yang minoritas semua takut, padahal kalian nggak minoritas lagi loh. Ya, kemarin Solo ada yang kirim ke saya itu dari Belanda ya, kalau nggak salah WhatsApp dari Belanda. Ada yang dia ini bahwa ke wali kota Solo si siapa ya, anaknya Jokowi itu saya lupa.
Gibran itu ya, Gibran itu dia bilang sekarang kekristenan di Solo itu sudah 35% loh. Padahal ada pondok pesantren jihad gede ya kan. Tapi kekristenan dan Katolik, tentunya masuk Kristen itu termasuk Katolik juga ya, itu sudah lebih dari 30% di Solo. Kemarin Pak Ganjar yang bilang di Jawa Tengah ini, di Solo udah terang-terangan. Pak Ganjar itu dulu mewakili Semarang, contoh aja di Semarang dia bilang gitu. Di Semarang berapa sih kekristenan? Itu sudah lebih dari 30%, dia bilang gitu. Di Solo sekarang sudah lebih dari 30%, yang bilang wali kota. Saya lupa ya, dia cuma bilangnya Gibran, yang bilang Gibran atau wali kota yang sebelumnya. Saya lupa, pokoknya jumlahnya cukup besar itu. Padahal ada pondok pesantren radikal di sana kan. Tetapi bisa mulai bergerak dengan cepat sekali. Tetapi yang 30% ini kutu kupret semua, ayam semua, chicken semua. Nggak ada yang berani declare. Ya kan, kecuali yang di Zoom kita, ya Pak Siliwangi, Pak San semua tampil muka, berani tampil muka, berani tampil foto semua, Ibu Rianti kemarin, ya kan, keren-keren yang di Zoom kita nih, petobat barunya keren-keren, berani semua, ya. Cukup membanggakan. Thank you Pak Siliwangi dan Pak Sans ya, memberikan spirit yang positif, ya kan, itu masih positif. Nah, jadi teman-teman, ayo mulai tampil muka ya, mulai Fatimah Saktiah berani tampil muka, tuh si Siti Deborah itu udah berani-berani sekarang. Ibnu Kalam harus kita puji, bukan manusia kita puji ya, tapi maksudnya kita harus memberikan encourage, kita harus respect terhadap keberanian itu, karena banyak yang mulai berani, ya banyak yang mulai berani declare, udah capek merasa takut, jangan takut. Karena sekarang Anda sedang mendekati mayoritas. Tetapi masalahnya juga bukan buat gagah-gagahan, euforia dengan jumlah, bukan. Masalahnya setelah yang 30% ini, mau ngapain? Kalau cuma ayam semua, kalian akan ditekan terus. Bisa nggak yang 40% neken yang 60%? Bisa. Karena mereka yang 40% ini punya senjata. Contohnya Khomeini, Ayatullah Khomeini itu. Emang Ayatullah Khomeini itu orang Persia? Bukan loh, Ayatullah Khomeini itu orang Afghanistan loh. Dan jumlah orang Afghanistan di Iran itu hanya 20% saja. Itu pun gara-gara Ayatullah dulunya nggak nyampe, cuma 10% lebih. Tapi dia lari, ya waktu dia bikin kudeta gagal ke si Pahlavi itu, namanya siapa sih, Muhammad Pahlavi itu ya, yang rajanya Iran terakhir itu. Terus dia lari pertama ke Prancis, dia lobby Prancis, terus dia pergi ke Inggris, terus di backup sama Inggris sama Prancis, dibalikin, ternyata sekarang jadi biang kerok pengkhianat, bajingan keparat kan si Khomeini itu kan, mengkhianati Inggris sama Prancis kan, padahal dia dulu didukung sama Inggris sama Prancis. Ya kan, dia dulu lari kemari dulu ke Prancis dulu sama ke Inggris Ayatullah. Coba Habib Rizik dulu larinya ke sini. Pasti di backup larinya ke Arab, goblok itu Habib satu emang. Coba larinya dulu ke Jerman. Wah, di backup habis-habisan itu FPI sama Jerman. Di backup buat apa? Ya buat ini, ditanya kamu jaringannya siapa saja loh. Si Ayatullah Khomeini dia jual, teman-temannya dijual semua sama dia dulu itu waktu kemarin itu, jaringannya semua dibongkar semua. Di tangannya MI6 semua ya kan, sama di tangannya Prancis. Cuma kan yang aktif kan Inggris kan waktu itu kan, yang aktif menjadikan si Khomeini. Nah, kemudian Khomeini jadi apa, dia orang mayoritas? Bukan loh, dia orang minoritas loh. Dia suku minoritas di Persia, di Iran. Karena dia bukan orang Persia, Ayatullah Khomeini ini. Ya. Bahkan yang jadi presiden Iran yang kemarin, yang si siapa itu, Ahmad di meja itu ibunya orang Yahudi loh. Jadi bukan orang Persia. Wah, itu memang diobok, itu kasihan sekali ya, itu Iran itu diobok-obok sama orang-orang asing semua itu. Ya kayak Indonesia sekarang, kalian diobok-obok sama orang Yaman, padahal Yamannya sudah hancur babak belur, sudah puing-puing, orang Yamannya di sini, wah udah kayak orang kasihan di sini orang Yaman itu. Kalau datang ke sini cuma bisa nangis, kalau dia ingat tanya orang tuamu gimana, nangis dia. Hancur, sekalian kalian diobok-obok sama si Habib Rizik sama Anies Baswedan, orang-orang Yaman ini, sama Novel Baswedan ini. Orang Yaman itu yang obok-obok kalian. Mending kalian diobok-obok sama orang Cina. Coba kalian lihat semua negara-negara di mana ada orang Cinanya pasti makmur, karena menggerakkan roda perekonomian negara, orang-orang keturunan Cina ini.
Karena orang Cina itu otaknya apa? Dagang. Pokoknya kemana-mana cari duit, 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 duit. Dan dia self produksi, bukan self service kayak si siapa itu Om Bobby itu yang tukang sulap, bukan. Kalau dia mah hobi self service. Nah, kalau ini benar-benar produksi, self production, bukan self service. Self production ya, sama-sama Cina, sama-sama Tionghoa, beda kelas ya. Ini benar-benar self production. Duit, 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 duit. Makanya di mana ada orang Tionghoa di sebuah negara, di situ pasti ada perekonomiannya maju. Di mana ada orang keturunan Yaman di sebuah negara, di situ pasti hancur negaranya. Saya lalu sendiri. Ini bukan rasis ya, bukan ya. Ini kan kita lagi cerita kali